untuk bisa memastikan bahwa zakat ini bisa dikelola dengan modern. Harus memberikan manfaat yang besar kepada mustahik. Membantu pemerintah mengurangi kemiskinan itu kan jadi tugasnya pemerintah sebenarnya. Iya. Itu berkewajiban zakat. Iya, berkewajiban. Petani yang miskin itu zakat. Banyak orang yang mengambil bantuan dari BLT. pemerintah, BPL itu atau beras itu ya. Nah, itu tumpangannya vario ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa podcast Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam podcast Ukhuwah yang pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai zakat dengan tema zakat dalam perspektif Muslim modern. Kali ini kita bersama Al-Ustadz Bapak Haji Iska Sulistia SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Cah. Alhamdulillah. Beliau juga sebagai pengurus Yayasan Jamaah Haji Klaten, sebagai ketua bidang 3, bidang mengenai zakat, infak, sedekah dan perwakafan. Dan juga beliau ini pimpinan daerah Muhammadiyah Klaten sebagai ketua umum ya. Yeah. Ini orang sibuk ini. Pemirsa podcast yang dirahmati Allah SWT, terkait dengan zakat yang merupakan salah satu daripada rukun Islam ini merupakan sesuatu kewajiban yang sangat strategis, yang tidak hanya sebagai bentuk spiritual atau ibadah, tapi juga terkait kepedulian sosial, penguatan ekonomi dan yang lainnya. Karena itu zakat ini perlu pengelolaan satu lembaga yang sangat diperlukan untuk bisa bagaimana zakat ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik oleh muzaki maupun oleh mustahik. Karena itu saat SK monggo terkait dengan tema kita. Baik. Untuk zakat sebagai perspektif daripada Muslim modern kan. Baik, terima kasih Pak Cah. Ya. Bapak Ibu dan saudara yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Diskusi kita tadi sudah dimulai oleh Pak Cahyanto, zakat dalam perspektif masyarakat modern. Kalau orang bilang zakat dan kemodernan nanti artinya sesuatu yang harus terbarukan terus gitu ya. Dan tentu nanti kita akan memulai bahwa zakat ini tidak hanya berkenaan dengan muzaki dan mustahik dan juga barang-barang atau benda-benda zakatnya, tidak hanya itu, tetapi justru di era kemodernan ini sangat penting sekali memperhitungkan item yang satu lagi, tidak hanya muzaki, mustahik, tetapi lembaga yang mengelola. Pak Cahyanto pasti sudah bisa memahami seluk-beluk ini, karena memang yang namanya lembaga itu dalam konteks zakat memang diperlukan sebagai bentuk perantara dari para muzaki ke mustahik, tetapi lebih dari itu dari sisi ibadah tentu akan membantu muzaki akan lebih ikhlas dan tidak bertemu langsung, tidak bertransaksi langsung mungkin ya, atau dalam bahasa Jawanya itu tidak long tinaman langsung antara muzaki dengan mustahik. Karena kalau long tinaman langsung ya memang ini sah-sah saja, tetapi pasti atau sangat terbuka kemungkinannya untuk misalnya nih ada nilai-nilai keikhlasan yang agak terdeviasi atau agak rusak karena misalnya ada riya dan sebagainya. Maka sebenarnya kehadiran lembaga ini sangat penting, tidak hanya memastikan distribusinya nanti sampai kepada sasaran atau mustahik yang benar-benar membutuhkan, kemudian prinsip kemerataan juga, tetapi lebih dari itu juga bisa memberikan kemudahan kepada muzaki untuk memudahkan nilai spiritualnya sampai itu tentang keikhlasan itu Pak Cahyanto. Sehingga hemat kami Pak Cahyanto, di era kemodernan ini justru dimulai dari lembaga pengelola zakat untuk bisa memastikan bahwa zakat ini
bisa dikelola dengan modern, artinya terbaharukan, menggunakan prinsip-prinsip yang terbaharukan juga. Kalau terbaharukan artinya sekarang mungkin banyak sekali berhubungan dengan digitalisasi zakat. Nah, Pak Cahyanto, hemat kami semua lembaga zakat harus mampu membangun ini yang paling penting, ini visi yang paling kuat. Masing-masing visinya mungkin berbeda, tetapi kalau kita rangkum ini kira-kira hampir semua lembaga zakat pasti mempunyai keinginan dan tujuan yang sama, berkhidmat atau mengkhidmatkan dirinya dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-program zakatnya, gitu. Baik itu yang sifatnya produktif maupun yang siska yang sifatnya konsumtif, semuanya sama, empowering. Kemudian yang kedua, sehingga visinya ini clue yang harus dibangun untuk visi semua lembaga zakat harus dimulai dengan menjadi lembaga zakat yang terpercaya. Saya yakin hampir di semua lembaga zakat yang terakreditasi itu mempunyai titik keterpercayaan harus menjadi isu utama di dalam pengelolaan zakatnya. Jadi ini semangat yang pertama, Mas Cahyanto. Visinya harus benar-benar kuat, sehingga nanti kalau kelembagaan sudah selesai dari sisi diskursus visinya, tentu nanti akan membangun misi kezakatannya atau ziswanya juga akan lebih baik. Tapi paling tidak kalau misi nanti berbeda nggak apa-apa, tetapi 3 hal harus masuk. Yang pertama adalah bagaimana misi ini masuk di dalam clue optimalisasi pengelolaan ZISKA yang amanah, profesional, dan transparan. Artinya secara kelembagaan dia punya misi untuk dirinya sendiri. Apa itu? Harus bangunannya bangunan amanah, profesional, dan transparan. Ini misi untuk kelembagaannya. Kemudian yang kedua, misi untuk tasarufnya atau penggunaannya, harus ada optimalisasi pemberdayaan ZISKA yang kreatif, inovatif, dan produktif. Ini kemodernan artinya. Kemudian yang ketiga tentu optimalisasi pelayanan donatur. Jadi tidak hanya pada mustahik, muzakinya juga ada diperbarui atau ada keterbaharuan dalam konteks mengelola dan membangun komunikasi yang baik dengan baik muzaki maupun dengan mustahiknya. Dari sisi muzaki tentu lembaga harus berperan untuk bisa mengoptimalisasikan layanan donaturnya. Karena sekarang ini kalau nggak kreatif juga muzaki itu merasa tidak ada partner untuk misalnya nih konsultasi, kemudian menghitung, kemudian sampai nanti mentasarufkan. Hemat kami teman-teman yang ada di lembaga ambil zakat harus mampu membangun optimalisasi ini yang pertama ini. Jadi memang harusnya seperti itu ya, Pak Zaka, ya. Dimulai dari kelembagaan dulu. Karena muzaki itu banyak di mana-mana. Mustahiknya juga banyak sekali, ya. Jika kalau nggak ditarik dengan nilai optimalisasi ini, saya pikir muzaki nanti juga tidak tertarik. Nah, saya membayangkan pada lembaga-lembaga yang sudah established, misalnya di NU Muhammadiyah misalnya, itu pasti tidak punya atau tidak kehilangan muzaki yang sudah lama berada di situ, ya. Tetapi ini karena era kemodernan harus mampu melebarkan sayapnya. Tentu optimalisasi itu penting sekali. Jadi memang masih banyak juga para muzaki itu yang mentasarufkan zakatnya itu langsung gitu. Long tinampan bahasa Jawanya. Ya ini memang gimana ini? Lembaga memang dituntut untuk yang tadi harus mengambil peran itu. Itu. Jadi dari sisi fikih mungkin nggak ada masalah ya. Apalagi nyon sewu, kepuasan seseorang itu untuk zakat dengan cara serah terima langsung kepada penerima, ini merasa dadanya bisa dibusungkan. Tetapi semestinya tidak seperti itu. Apalagi nyon sewu. Kita sering membaca berita pada momen-momen menjelang Idul Fitri, keluarga-keluarga kaya menyampaikan zakat secara langsung pada masyarakat, tidak ada yang membantu dari sisi kelembagaan. Ternyata yang datang berduyun-duyun, sehingga justru lebih banyak yang sakit daripada mendapatkannya paling 100.000. Tapi harus keroan, harus ke dokter, harus beli obat lebih banyak, dan yang pingsan banyak. Kenapa? Karena tidak terkoordinir. Kelembagaan atau lembaga zakat atau amil ini posisinya harus di sana. Maka kalau pertanyaan tadi bagaimana bisa menarik atau merubah cara pandang masyarakat yang saat ini sebagai muzaki, bahkan itu mungkin pasarnya besar karena duitnya banyak, yang pengennya langsung long tinampan tetapi bisa ditarik menjadi
muzaki yang melalui lembaga tadi itu transparansi dan sebagainya. Maka kalau kita babar lebih luas lagi, lembaga zakat harus mampu menampilkan paling nggak ada 5 sisi yang nanti bisa kita tawarkan kepada muzaki, sehingga muzaki itu tertarik tidak hanya karena pengen show off untuk zakat saya besar, tetapi lebih dari ternyata lembaga ini punya nilai-nilai yang luar biasa banyaknya. Saya ambil contoh yang pertama, pasti yang harus dijual dalam tanda kutip oleh lembaga zakat yang era modern ini adalah amanah. Jadi lembaga yang dipercaya, kemudian memegang teguh etik, kemudian juga ada pada prinsip-prinsip moral. Kalau kita bicara prinsip moral, kemudian berpegang teguh pada nilai etik, itu artinya ya dari sisi amanah itu benar-benar sampai gitu loh. Orang tidak ragu akhirnya. Nah, ciri amanah itu artinya harus mampu nanti membangun kekuatan yang kedua. Kalau ingin menunjukkan keamanan, bangunlah yang kedua ini transparansi. Transparansi sebenarnya tidak hanya informasi yang terbuka disampaikan kepada masyarakat, khususnya muzaki misalnya, sehingga muzaki merasa aman, merasa senang karena dilayani dengan informasi yang cukup. Lebih dari itu, transparansi ini sebenarnya pada nilai-nilai harus konsisten pada keberpihakan tadi, kemudian kredibel juga, dari bangunnya kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan cepat. Nah, era kemodernan ini cepat ini banyak jalannya. Apalagi hampir semua kanal digital itu bisa melayani transaksi apapun pada waktu yang sama. Jadi transaksi sekarang bisa dibaca. Maka transparansi tidak hanya memberikan laporan yang seluas-luasnya kepada muzaki, tapi lebih dari itu konsisten terus. Maka hemat kami, Pak Cahyono, peran-peran auditor misalnya yang independen itu kan akhirnya menjadi perlu. Kalau lembaga-lembaga zakat yang besar, NU Muhammadiyah, pasti itu setiap tahun melalui proses ini. Lah, yang mungkin perlu dikuatkan lagi adalah bagaimana lembaga-lembaga yang jauh dari titik ibu kota misalnya, itu kan juga harus disadarkan menomorsatukan transparansi ini. Kemudian juga berkemajuan. Apa itu? Ada pembaruan untuk baik metode dan sebagainya. Saya berpikir nanti kemajuan itu termasuk bagaimana reinterpretasi. Itu bagian dari ciri modern kan? Iya, ada modern itu. Iya. Nah, kalau nilai profesional itu kan pasti dimanapun harus ada. Tapi seorang pengelola lembaga zakat, dia tidak hanya sekedar profesional, tapi dia harus sekaligus profesional sekaligus dai. Artinya dai tidak harus pegang mic ya, tidak harus di atas mimbar. Kalau bicara di atas mimbar pakai mic itu memang perlu talenta mungkin, tetapi juga beberapa tambahan referensi. Tetapi profesional sekaligus dai itu maksudnya semua lembaga zakat harus mampu membangun internalisasi nilai-nilai untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Itu dai itu. Sehingga kalau lembaga zakat yang lebih modern lagi, tentu nanti ada orang-orang marketing yang mampu mengkomunikasikan program dengan baik tapi syar'i. Dan yang terakhir mungkin dari sisi layanan harus memberikan manfaat yang besar kepada mustahik. Jadi 5 itu ada amanah, transparansi, kemudian diperbarui, kemudian profesional, dan layanan ini mutlak harus, nilai-nilai harus masuk di dalam lembaga-lembaga zakat di era kemodernan. Nah, kita berbicara lembaga zakat, kemudian nanti bagaimana untuk muzakinya, bagaimana nanti untuk mustahiknya dan empoweringnya dan sebagainya. Ini mungkin untuk muzaki, Ustaz. Jadi nggak ada yang berpendapat ya, kalau dia zakat itu diserahkan ke lembaga, dia khawatir di masyarakat sekitar itu menilai ini uang zakat apa enggak itu lah. Ini kan sebenarnya tergantung daripada lembaga yang dipasai juga. Betul, kan. Ya. Bagaimana bisa menginformasikan atau menyampaikan ke masyarakat bahwa beliau ini ya itu telah melaksanakan kewajibannya zakat seperti itu. Saya membayangkan Pak Cahyono. Jadi zakat pun perlu ekosistem yang saling terkait. Kemudian
inovasinya salah satunya adalah memberikan kemudahan kepada muzaki untuk menyampaikan usulan kepada siapa zakat saya ini diberikan. Ini penting ini. Jadi hemat kami, lembaga zakat harus membangun inovasi, salah satunya memberikan ruangan yang cukup kepada muzaki untuk mengusulkan nama-nama yang nanti diberikan zakat dari kalangannya, baik itu tetangga, kan tetangga penting sekali, keluarga dekat gitu ya. Sehingga misalnya seseorang zakat ke lembaga X begitu, harus ditanya atau diberi keluasaan untuk apakah nanti Bapak Ibu ngersakan zakat yang diberikan pada tetangga dekat. Tentu porsinya juga porsi yang yang cukup, tidak misalnya zakatnya 2 juta mengajukan nama 20, itu kan satu orang padahal 150, jadi tuno toh itu. Nah, kalau misalnya zakatnya 2 juta, nanti paketnya ada paket 100, 200, 300, ambil yang paket 100 nanti untuk 10 orang, sehingga hanya terdistribusikan di lingkungannya adalah 1 juta, yang 1 juta nanti dikelola oleh lembaga atau ambil secara langsung. Ini hemat kami tidak perlu menyampaikan Bapak Fulan ini sudah zakat. Itu kan terlalu vulgar ya. Akhirnya kan tahu, oh ini dari Lajis NU misalnya atau Lajis Muhammadiyah menyampaikan zakat untuk 10 orang di rumah ini. Salah satunya nanti ini hasil zakat dari keluarga terdekat Pak X misalnya. Itu kan bisa tidak begitu wagu lah, tidak menampakkan dengan riaknya, tapi lebih elegan, juga bukan dalam rangka untuk menampakkan kebaikan. Maka kanal dan ruangan yang cukup diberikan pada muzaki untuk tolong nanti si A, si B diberi, itu saya pikir perlu. Tapi ya jangan melebihi dari kuota atau melebihi dari zakat yang diberikan. Kalau melebihi tentu nanti kasihan lembaga zakatnya tidak bisa mengembangkan di yang sifatnya misalnya empowering. Nah, oleh karena itu ternyata Pak Cahyono, hemat kami lembaga-lembaga zakat juga harus mampu memberikan edukasi kepada muzaki atau calon muzaki. Dan tentu dalam konteks inilah sebenarnya Ibnu Sabil ini bisa dimaknai bahwa lembaga melakukan edukasi kepada muzaki, ini kan penting ini, atau calon muzaki. Karena kalau tidak demikian nanti cara pandangnya seperti kasus-kasus yang banyak. Wah, hati saya tidak puas kalau tidak diberikan langsung pada tetangga, apalagi secara langsung. Untuk edukasi kan nggak harus petugas atau pengurus daripada lembaga. Nah, bisa menggandeng para kiai, ustaz. Jadi gitu. Partnernya harus partner ada. Karena pembahasan zakat itu masih jarang. Betul ya. Jadi kajian fikih zakat misalnya gitu ya. Wah, tahunnya orang-orang awam apalagi nyun sewu, masyarakat urban kita itu pokoknya begitu mendengar ini kewajiban ya sudah tidak babi bu sampaikan. Padahal perlu ilmu juga agar nanti keluarga juga tahu posisinya, kok dibelanjakan ke sana, oh ini untuk zakat dan seterusnya. Nah, yang kedua yang muzaki Pak Cahyono, Pak muzaki ini memang di samping edukasi, hemat saya dan itu sudah dilakukan sebenarnya. Mungkin lembaga-lembaga zakat juga mempunyai bank data tentang muzaki dan calon muzaki. Karena pergerakannya setiap tahun mungkin kan agak lambat ya, orangnya itu saja misalnya. Tapi kalau bisa kita siapkan data gitu ya, kemudian nanti pasti akan muncul orang-orang baru yang bisa zakat. Kalau bank data yang ada biasanya bank data mustahik gitu. Wah, itu mudi banyak semuanya ada gitu ya. Nah, gitu. Untuk pandangan masyarakat modern Muslim ini. Jadi ini memang istilahnya menyatukan antara nilai Muslim dengan nilai modernitasnya kan seperti itu. Nah, ini objek zakat ini kan juga bisa dikembangkan seperti benar itu, ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara objek zakat termasuk nanti mustahiknya, objek zakat itu kan kalau fikih kan janjane tidak banyak sebenarnya. Banyak. Emas, perak. Banyak emas, peternakan, perak, kemudian zakat fitri gitu kan. Tetapi hal-hal yang sifatnya baru, apalagi saya profesi. Profesi itu kalau dibanding dengan pertanian itu kan sebenarnya gurih profesi. Pertanian ini orang menanam kemudian sampai nanti memanen itu satu patok itu hanya berapa sih? Bahadine berapa? Waktunya 3 bulan.
itu berkewajiban zakat. Iya, kan? bukan zakat. Petani yang miskin bukan zakat. Sementara pengusaha-pengusaha cengkeh. Nah itu yang jelas hitungannya itu. Atau profesi-profesi yang memang setiap dia bekerja nanti hitungannya jelas, dokter misalnya. Itu kan sebenarnya bisa dengan pendekatan profesi. Ini harus ada interpretasi dan juga cara pandang baru berkenaan dengan muzaki. Nanti kita akan bicara tentang objek, kemudian setelah itu mustahik ini akan semakin asik nanti. Tadi setelah menyampaikan begitu banyak mengenai kelembagaan yang profesional. Nah, ini karena tadi disinggung terkait dengan objek zakat yang begitu beragam, kemudian terkait nanti juga pentasarufannya, apakah sebagai lembaga yang profesional hanya sekedar menyalurkan gitu, atau mungkin ada program-program yang tadi kreatif, yang adaptif, kreativitas ya. Jadi ketika kita berbicara tentang objek zakat yang memang era kemodernan itu item pekerjaan orang semakin beragam, apalagi yang berbasiskan profesi, digitalisasi juga itu kan akhirnya memang harus secara fikih harus ada terbarukan juga. Karena kalau melihat kehidupan orang petani saja yang seperti itu berkewajiban ketika panen misalnya, peternak yang sekarang peternak itu yang jumlah nilainya sampai nisab itu kan jarang sekali. Atau nek peternak desa itu kambing-kambing itu memang macam itu. Nah, sehingga ketika ada inovasi tentang objek, maka lembaga harus fokus untuk membangun konsep tujuan. Ini penting nih, konsep tujuan. Maka ketika nanti semakin banyak ragam objek zakat yang bisa dikelola, tentu nanti pasti dari sisi jumlah akan naik, ya. Dari sisi kuantitasnya akan naik. Maka harus mempersiapkan juga bagaimana lebih fokus pada membangun tujuan untuk pengelolaan zakat ini. Paling enggak kita bisa membaca yang pertama, harus bangunannya harus efektivitas dan efisiensi layanan dalam mengelola dana ZISKA dalam rangka mencapai tujuan dari lembaga tersebut. Jadi efektivitas dan efisiensi ini era kemudian dipentingkan sekali, karena kalau pengen meraih dengan variabel objek zakat yang banyak, tentu dengan muzaki yang banyak, tentu memang harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang terbarukan, maka digitalisasi itu. Kalau dulu saya kecil dulu ketika Ramadan itu pasti melihat banyak sekali petugas-petugas zakat yang datang. Jadi jumlahnya orangnya banyak, sehingga untuk mendatangi satu muzaki saja dibutuhkan rombongan misalnya. Itu kan sudah enggak belas efisien kan. Padahal orangnya juga kalau di sewani satu saja selesai. Nah sekarang nggak perlu kan, semuanya pakai platform digital misalnya, terbuka, hanya perlu ada pendekatan di awal, kemudian menjadi muzaki di situ, itu kan juga banyak sekali. Apalagi misalnya sekarang para profesional yang pasti itu jarang sekali megang duit, yang dia pegang e-wallet misalnya, dan dia punya tabungan atau paling nggak rekeningnya banyak. Seandainya nanti bangunan efektivitas dan efisiensinya itu muncul dari situ kan, dia menjadi muzaki di lembaga X itu, lembaga kita gitu ya, dengan cara auto debit, itu kan akhirnya sudah mengurangi beban SDM yang banyak, tetapi efektifnya tinggi. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Nah ini memang positioning lembaga kita, ketika nanti banyak sekali objek yang berkembang, kemudian pasti orangnya juga banyak, itu otak uarnya juga sama. Ini membantu pemerintah kok sebenarnya. Membantu pemerintah mengurangi kemiskinan itu kan jadi tugasnya pemerintah sebenarnya. Jadi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kalau menurut hitung-hitungan yang selama ini di laporan-laporan zakat, sebenarnya bisa berperan lebih jauh lagi. Kemudian yang ketiga, tentu kalau memungkinkan, yang nanti sifatnya empowering adalah mustahik ini mampu berdayakan. Jadi ada empowering untuk mustahik. Maka kalau konsep tujuannya ini sudah
clue-nya tadi masuk, ya tentu berani untuk melebarkan atau diversifikasinya itu pada objek zakat yang harus didefinisikan ulang. Tidak hanya nanti mustahik yang didefinisikan ulang, tapi objeknya juga demikian. Ya. Ya. Jadi di antara fungsi zakat itu untuk sosial kemiskinan ya. Ya, penanggulangan misalnya, tapi juga empoweringnya juga nggak boleh lupa gitu kok. Ya. Jadi memang menurut penelitian dari Basnas, zakat tahun 2023 itu sampai 370-an triliun itu. Ya. Iya. Baik. Ya, tapi kan laporan baru aja, nggak ada mungkin 10%-nya yang Betul. melalui lembaga itu. Masih jauh sebenarnya. Ya. Artinya memang lembaga harus mampu membangun kekuatan diri sendiri dengan inovasi tadi. Itu. Jadi kalau sudah nanti secara kelembagaan kita bisa kuat, kemudian diversifikasi tentang objek, dan kita bisa membangun muzaki yang keren itu. Yang keren itu artinya memang perangkat-perangkat kemodernan itu juga bisa dijadikan salah satu metode gitu. Karena sekarang orang nggak megang duit, handphone kita ini isinya hanya duit cuma itu. Iya. Perbankan, kemudian platform-platform digital yang isinya dompet-dompet itu kan jajan nggak usah kemana-mana. Nah, maka zakat lewat itu kan misalnya nyun sewu. Psikologi pemilik e-wallet yang banyak itu, kok kayaknya loh saya melihat itu, kalau sudah tertarik sesuatu, klik pada pembelanjaan itu nggak eman-eman. Iya. Jadi sebenarnya di era modern ini semuanya kan sebenarnya mudah. Ya? Iya, mudah semuanya, makanya. Itulah nah, kesadaran mereka, mungkin juga pengetahuan juga. Jadi maka benar sekali bahwa ide inta modern ini untuk promosi, untuk sosialisasi, betul, ini juga harus terus digencarkan lewat platform digital. Apalagi kan, zaman namanya zakat itu kan mensucikan, menumbuhkan hal-hal itu perlu dielaborasi sehingga masyarakat betul sadar. Oh ya, aku mungkin saya waktu mencari rezeki ada yang subhat, ada kan mensucikan itu. Kalau bahasa Jawanya ada yang gotang, kurang jangkep gitu. Ya betul itu. Nah ini perlu disajikan. Sehingga nanti kalau ada muncul internalisasi nilai itu, bukan pencucian ya. Bukan pencucian. Kalau pencucian itu nanti berbeda loh ya. Beda nanti. Tapi mensucikan harta kita, itu nanti tentu akan muncul sebuah pemahaman bahwa zakat itu sudah menjadi kebutuhan saya. Karena haknya seperti itu. Kalau tarafnya sudah menjadi kebutuhan, maka ya insya Allah kira-kira nih orang-orang yang di rumah simpanan emasnya banyak itu. Itu dikonversi pasti banyak juga itu 86 gram itu minimal. Kira-kira kayaknya lebih dari itu. Mestinya seperti itu. Tadi kan potensinya sangat besar sekali itu. Karena itu memang itu tadi perlu digencarkan untuk sosialisasi mengenai zakat. Harus agresif nanti. Karena juga banyak yang belum paham mengenai fikih zakatnya. Dia uangnya miliaran tapi zakatnya hanya kan. Pokoknya yang penting bisa masukkan ke lembaga gitu kan. Nah itu padahal kalau dihitung lebih dari itu. Bahkan ada orang yang nggak tahu sama sekali, pokoknya saya sudah infak atau sudah sedekah itu sudah zakat. Padahal kan setelah fikih kan harus jelas niatnya. Pasar pemilik kapital yang besar itu kan sedikit orangnya. Itu kalau ada lembaga yang mampu berkomunikasi bagus sehingga sampai nanti menghitungkan zakatnya, saya pikir luar biasa. Karena nanti dalam konteks Indonesiaan, karena zakat ini bisa mengurangi beban pajak. Itu kalau nggak digarap kan darani sendiri-sendiri kan itu ya. Nah kalau bisa digarap bagus sekali itu. Nah nanti kita tambah dengan bagaimana kita memperlakukan mustahik dengan sebaik-baiknya. Ya kalau kita bicara mustahik sih tentu rumusnya itu kan kita yang sering mendengarkan itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha dan seterusnya. Persoalannya apakah konsep-konsep predikat yang mustahik ini era kemodernan juga harus diinterpretasikan. Saya pikir ya harus. Karena kita seperti itu, rekop itu budaya itu lah, itu apa sekarang masih ada. Rekop itu konteksnya sekarang kan tentu orang yang memang dari sisi sosial, ini mungkin dalam fikih belum ada nih. Rekop itu dalam sisi sosial memang orang yang sedang mendapatkan atau menjadi korban konflik sosial misalnya. Itu kan
nenggon kamus belum sampai arah itu kan. Gitu. Rekopnya zaman Nabi murni orang-orang yang memang ya. Tapi kalau sekarang itu orang-orang Palestina itu Wino sudah lebih dari rekop dia. Kan begitu kan. Ora apa-apa kok. Karena memang ada konflik sosial, kemudian dia menjadi korban dari banyak sistem, bahkan peperangan dan seterusnya. Maka interpretasi baru tentang asnaf ini, mustahik ini, saya pikir yang penting tidak keluar dari kredo 8 itu tadi. Saya ambil contoh misalnya fakir itu kalau sekarang pakai parameternya miskinnya pemerintah jadi aneh misalnya. Karena banyak orang yang mengambil bantuan dari pemerintah, BPL itu atau beras itu ya. Nah, itu tumpahannya vario. Tumpahannya vario. Itu pakai parameter negara. Kemudian yang saya mohon maaf sekali, terkadang saya agak merasa kok gitu ya gitu. Itu mustahik yang ngambil zakat karudut, nah misalnya gitu loh. Ini kan aneh, ada kontradiksi di dalam nilai-nilai zakat dengan definisi asnaf. Maka sebenarnya kita interpretasi ulang supaya nanti orang fakir miskin itu sesungguhnya yang paling dan nanti buat prioritas yang paling budak nompo apa sih itu loh. Kemudian misalnya amil itu sekarang rata-rata orang-orang yang memang sudah mampu dari sisi ekonomi, bahkan mereka terkadang tombok untuk melaksanakan fungsi-fungsi keamilannya misalnya gitu. Artinya kan memang amil itu sekarang bisa jadi tidak harus, tetapi meskipun dia berhak mendapatkan secara pribadi itu. Tapi karena mereka justru orang yang legan golek momongan kan itu kan, orang-orang yang nurut zakat itu kan sebenarnya orang yang ini yang profesional ya, memang benar-benar dari sisi keduniaan sudah longgar. Orang-orang mu'alaf, kita nggak pernah punya definisi yang jelas tentang mu'alaf yang perlu didekati seperti apa. Saya mu'alaf loh Pak, berapa bulan yang lalu, saya sudah mu'alafnya umur 12 tahun yang lalu. Yang cerita itu umurnya sudah 30 tahun. Nah ini kan harus nanti yang kita lihat tadi. Nanti telah dijelaskan mengenai pentasarupan mustahiknya. Nah ini terkait dengan yayasan kita. Baik. Sebelum itu ternyata interpretasi itu penting sehingga nanti akan ketemu dengan berbagai macam kasus-kasus sosial kemasyarakatan yang bisa di-backup oleh lembaga zakat dengan dana zakat. Nah di Yayasan Jamaah Haji Klaten ini kan ada bidang tentang siswa yang memang ini bidang siswa ini selama 2 tahun ini baru membangun fondasi dulu. Meskipun secara faktual memang sudah mengelola zakat dan mentasarufkan, tetapi masih kantor lain atau dari yang lasnya Basnas itu kan. Nah, sehingga terafiliasi ke Basnas. Ada banyak sekali program yang memang bisa kita lakukan dari itu. Sebelum ini kami sampaikan bahwa ZIS-nya maksudnya memang dari banyak titik dari amal usaha yang dimiliki oleh Yayasan Jamaah Haji Klaten dan nanti dikelola oleh titik-titik unit ini, baik Rumah Sakit Islam Klaten, Rumah Sakit Islam Cawas, Rumah Sakit Islam Boyolali, kemudian Bank Syariah Al-Mabrur atau yang lain. Nah, kita cenderung untuk mendiversifikasi pilar-pilar ininya, pilar-pilar tasarufnya. Paling enggak yang barunya adalah pendidikan misalnya, karena kita punya lembaga baru, namanya lembaga Insan Cendekia Nasrul Wasatiyah, yang nanti akan berkonsentrasi untuk membangun atau menyiapkan kader-kader bangsa melalui pendidikan formal. Ini kan tidak sedikit, dan pilar pendidikan ini akhirnya kita berpikir bahwa Ibnu Sabil bukan tidak mesti dari orangnya kan itu, tetapi bagaimana bisa menyiapkan pendidikan yang baik untuk orang lain. Dan ini butuh dana yang banyak. Meskipun dari sisi JIS belum mampu berkontribusi yang cukup untuk itu, sangat sedikit persentasenya. Tetapi sebagai sebuah lembaga yang secara fundamental baru dibangun, saya pikir bagus sekali. Nah, yang paling mencolok misalnya adalah dari sisi kesehatan. Ini pilar kedua, kesehatan. Kita sadar bahwa masyarakat kita tidak
ada mungkin ada lubang-lubang yang belum selesai yang dilakukan oleh pemerintah, karena layanan kesehatan kan pemerintah di sebenarnya. KIS misalnya, ada beberapa warga kita yang kebetulan tidak punya BPJS karena memang tidak mampu, tetapi belum terekam dengan baik oleh pemerintah, sehingga ini kebetulan tidak mendapatkan KIS misalnya. Ketika sakit, ini siapa yang memikirkan itu? Nah, ZIS mampu lah hadir untuk itu. Khususnya di Yayasan Jawa Haji Klaten, salah satu konsentrasinya nanti adalah untuk itu. Jadi masyarakat yang kebetulan belum diberi keleluasan dari sisi harta, kemudian tidak bisa mengikuti BPJS dan kebetulan tidak punya KIS, kok sakitnya di Rumah Sakit Islam Klaten. Ini kita ada pemihaan. Pemihaannya lewat apa? Lewat JIS ini, sehingga tidak tiba-tiba berarti tidak membayar gratis, tidak, bukan itu mekanismenya. Memang beliau tidak membayar, tetapi ada intervensi JIS untuk itu, dan ini saya pikir jarang sekali kita dapatkan. Artinya yang tadi saya matur di awal, ekosistem JIS ini dibangun salah satu untuk itu. Nah, ada lagi pilar ekonomi misalnya, pilar ekonomi. Kita juga melalui Bank Syariah Al Mabrur ini menyiapkan program-program untuk membangun masyarakat yang dari sisi ekonomi ini bisa bangkit meskipun dengan skala yang kecil. Program ini latar belakangnya saat COVID kemarin, ini kan banyak sekali bakul-bakul kecil yang lumpuh. Nah, dari JIS ini ditugaskan kepada Bank Syariah Al Mabrur untuk ditasarufkan bukan dalam konteks konsumtif di angka sekian begitu, tapi harus mampu menumbuh kembangkan dan membantu warga, khususnya para pelaku usaha yang sangat kecil. Siapa yang memikirkan bakul ojek yang nggak punya modal misalnya, tidak diberi mereka, tapi dirangsang untuk maju dan besok supaya bisa menjadi salah satunya orang yang berzakat, syukur-syukur itu, tapi paling tidak dia bisa berinfak dengan diberi fasilitas qardul hasan. Jadi zakatnya ini nanti biar bisa dimanfaatkan orang lain. Qardul hasan dengan rentang waktu yang cukup, tidaknya pendek sekali, yang cukup untuk orang ini nanti mengembalikan tanpa apapun. Sehingga nanti setelah terkumpul ini akan dimanfaatkan oleh orang lain, terus bergulir, sehingga JIS ini juga mampu membantu pilar ekonomi juga berjalan. Meskipun tentu persentasenya sangat sedikit apabila dibandingkan dengan problem ekonomi yang ada di masyarakat kita. Nah, Yayasan Jamaah Haji Klaten melalui bidang 3 JISWA ini tentu sangat berkepentingan langsung untuk menumbuh kembangkan itu. Nah, nanti salah satu pilarnya yang akan coba kita bangun lagi adalah melalui wakaf tunai. Kita mencoba memperkenalkan nanti wakaf tunai, jangan dibayangkan orang memberikan wakaf 1 miliar, tidak. Tetapi secara temporer boleh 1 miliar daripada nanti di rumah hanya punya emas, dijadikan emas itu ya, titipkan pada kami. Nanti melalui Bank Syariah Al Mabrur yang saat ini waktunya ya temporer. Jadi Bank Syariah Al Mabrur sudah menjadi bank penerima zakat tunai. Jadi sudah legal, sehingga nanti saya hanya ingin untuk 1 tahun boleh. Jadi nanti kalau Pak Cahyono punya uang nganggur 2 miliar, titipkan saja. Jadi menahan untuk tidak mendapatkan bagi hasil selama 1 tahun, tapi nanti bagi hasilnya ini untuk ZIS-nya nanti. Nah, ini kan yang inovasi itu. Memang semuanya akan terkoneksi pada sebuah ekosistem sosial, ekonomi sosial, termasuk dalamnya zakat, kemudian sedekah. Nah, 3 pilar yang tadi saya sampaikan, ada pendidikan, kesehatan, ekonomi. Ini tentu tidak menghilangkan tasaruf secara konsumtif. Setiap tahun kita ada beberapa persentasenya cukuplah untuk memberikan bantuan itu dengan jumlah yang banyak lah, insya Allah. Tasarufnya bisa melalui unit zakat infaknya rumah sakit, tetapi juga dari yayasan langsung yang nanti diterimakan melalui para pengurus untuk bisa memberikan kebaikan pada warga sekitarnya. Ya tidak banyak sih, paling hanya sekitar per orang kan ya yang penting cukup untuk misalnya 10-20 orang itu murwat gitu. Tapi lebih dari itu, pilar yang 3, pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi tadi, tidak meninggalkan utamanya, yaitu tasaruf secara konsumtif kepada fakir miskin. Di luar itu kita juga tentu
yang namanya Ibnu Sabil, tidak hanya pendidikan di lembaga kita, tapi juga warga di sekitar yang memang dari sisi ekonomi sangat membutuhkan uluran bantuan untuk pendidikan anaknya. Bahkan sudah ada yang sampai S1 karena memang ini komitmen kita. Jadi kedepannya mudah-mudahan Yayasan Jamaah Haji Klaten mampu lebih memperluas coverage areanya, baik itu dari sisi tasawuf atau lebih penting lagi adalah dari sisi muzakinya. Tentu kita ingin ada program-program yang sifatnya terbarukan, yang inovatif ya, sehingga nanti tepat sasaran dan juga bisa membantu masyarakat. Ini penting sekali Pak Cahyono. Baik, status Kak, ternyata berbincang masalah jaket ini sebenarnya ya asik sekali juga ya, karena mampu memberikan semangat untuk bagaimana sesuatu yang kita punya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan itu satu amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT di antara seperti itu. Dan dari sisi keagamaan begitu. Maka kita di Yayasan Jamaah Haji ini salah satunya memperkuat portofolio filantropisnya. Jadi melayani orang, gitu ya. Kemudian membantu kaum papa, lemah dan seterusnya begitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu yayasan, lembaga atau amal usaha yang diberkahi oleh Allah SWT. Ini yang paling penting, barokahnya ini. Baik, pemirsa podcast Ukhuwah yang dirahmati Allah SWT, demikian podcast Ukhuwah dengan tema zakat dalam perspektif Muslim modern. Zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam dengan ketentuan-ketentuan, dan zakat termasuk perintah Allah yang senantiasa disandingkan dengan perintah sholat. Dan zakat juga tidak hanya sekedar ritual ibadah, tapi juga peduli sosial, penguatan ekonomi, dan mampu menumbuh kembangkan insya Allah rezeki yang kita punyai. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.